وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أعزكم الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kita bisa berkumpul kembali di majlis ini, yang dimana orang-orang terdahulu mereka telah mendahului kita, mereka telah berhasil di dalam menuntut ini. Maka tentunya kita selaku generasi setelahnya adalah mencari cara bagaimana supaya bisa mengikuti jejak-jejak mereka, jejak-jejak yang bisa mengantarkan diri kita ke dalam surga Allah, mengikuti jejak jalan mereka supaya bisa terus semangat di dalam hidup ini. Karena satu-satunya jalan yang memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga adalah menuntut ilmu. Kita ingin beribadah, butuh kepada ilmu. Kita ingin bisnis, butuh ilmu. Dan semuanya itu telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Maka sebelum kita memasuki pembahasan tentang ilmu tajwid, maka kita memohon kepada Allah Taala semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang bermalu-malu, agar kita tidak termasuk orang-orang yang berbangsa-bangsa dan lalai dalam mempelajari ilmu agama Allah. Semoga juga kita bukan orang-orang yang Allah mau belajar ilmu agama itu alasan atau seadanya waktu. Kalau nggak ada waktu, kita tidak belajar ilmu agama. Padahal ilmu agama itu lebih penting daripada minum dan makan. Kenapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, menuntut ilmu atau manusia itu lebih membutuhkan ilmu agama daripada roti dan air. Kenapa? Karena manusia butuh kepada ilmu agama itu setiap saat. Ketika kita melaksanakan sholat subuh, butuh kepada ilmu bagaimana cara sholat subuh. Ketika kita ingin melaksanakan sholat duha, kita butuh kepada ilmu bagaimana cara sholat duha. Dan seterusnya. Bagaimana kita supaya bisa menjadi insan yang baik, bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia yang baik, yang bisa mencontoh akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua itu butuh kepada ilmu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya manusia butuh kepada ilmu agama itu setiap saat, bukan seminggu sekali, bukan sebulan, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan sebulan 3 kali, tapi setiap saat, setiap waktu. Bukan setiap kalau kita ada waktu kita belajar ilmu agama. Lihat lagi Rasulullah Alaihi Wasallam. Beliau, meskipun sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul, tapi beliau tetap belajar ilmu agama kepada siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, menerima wahyu. Ini luar biasa. Bagaimana kesibukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau umatnya sangat banyak, istrinya banyak, kita berapa? Sama Yesus 90. Bagaimana 9 istri? Gitu kan? Bagaimana kita punya karyawan, punya budak,
ya, yang bekerja di perusahaan kita, susah ya, minta ampun kalau dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak umat, tapi beliau bisa apa? Bisa belajar ilmu. Seperti itu. Nah, sedangkan manusia membutuhkan roti dan air itu hanya sekali, atau paling 2 kali dalam sehari, atau 3 kali, atau mungkin ada yang lebih. Tapi kalau belajar ilmu agama itu harus setiap waktu. Nah, maka di sini saya akan menceritakan bagaimana semangat orang-orang terdahulu di dalam mendatangi majelis ini. Kisah yang pertama adalah kisah yang bernama Imam Ibnu Jandar Al-Qurtubi. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Saya pernah belajar kepada Imam Ibnu Mujahid. Suatu hari saya mendatangi beliau itu sebelum fajar. Masya Allah. Sebelum apa? Subuh. Agar saya bisa duduk lebih dekat dengan Imam Ibnu Mujahid dulu. Ketika saya sampai di gerbang pintu yang menghubungkan ke majlisnya, ternyata didapati pintu tersebut tertutup dan saya kesulitan untuk membuka pintu tersebut. Pernahkah kita mengalami sesulit ini ketika Bapak belajar dengan seorang ustaz? Ketika Bapak belajar dengan seorang guru? Jawabannya pasti tidak mungkin. Kenapa bisa begitu? Karena semua fasilitas yang Allah berikan di zaman kita sekarang ini sudah begitu sangat mudah. Kenapa bisa saya katakan sangat mudah? Kalau kita umpamanya pengen cepat dari Lombok datang kajian ke Jakarta, bisa pakai pesawat ini. Coba kalau kita pakai motor, jalur laut bisa bertahan. Seperti itu. Bahkan sampai ulama kata mencari satu hadis saja sampai 1 bulan perjalanan. Cuma 1 hadis. Sekarang kita mencari hadis saja sudah dari HP, sudah dari laptop, sudah dari tablet. Tapi kenapa kok bisa keimanan orang-orang terdahulu itu bisa lebih tinggi keimanan dibandingkan keimanan kita yang ada di zaman sekarang? Apa yang bisa membedakan? Yang membedakan semua itu adalah kesungguhan kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mencari ridho Allah dalam menuntut ilmu, maka keimanan itu akan terus meningkat. Yakin. Dan orang yang mereka semangat di dalam menuntut ilmu, mereka akan diberikan hidayah yang terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau kesulitan dalam membukti. Akhirnya beliau berkata di dalam hati, Subhanallah, saya sudah datang sepagi ini, tapi tetap saja tidak bisa duduk di dekat guru. Seperti itu. Saya punya seorang guru yang dari Pemalang, di Jawa Tengah, Pemalang. Itu kalau ketika ada kajian di Bogor, kajian di Jakarta, beliau pergi di malam hari. Jadi sebelum subuh itu sudah bisa. Persis itu. Saya juga pernah. Beliau pergi di malam hari. Jadi sebelum subuh itu sudah bisa. Persis itu. Saya juga pernah. Dulu dengan yang mengajar yang ada di sini. Mereka pergi dari Cilaku dari jam 9 sampai jam 10 kalau nyampe ke Samangi, jemput saya. Kemudian kita berangkat ke Cilacap yang jam 1 dini hari pergi ke sana. Pagi-pagi, mulai dari jam 8 sampai jam 9 habis subuh semua jamaah sudah duduk. Kenapa? Surga bukan dunia. Itulah yang menyebabkan orang itu bisa semangat karena surga itu. Mereka mengingat
imani tentang hadis Rasulullah SAW yang kami sendiri terima sama Allah memberi siapa yang dia menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu agama Allah, maka Allah mudahkan caranya untuk menuju surga. Tidak hanya tergerak hati untuk surganya Allah. Allah hanya bisa saja yang ingin surga dan tidak mau melaksanakan bagaimana kunci surga ini bisa. Salah satu caranya adalah dengan ini. Tidaklah hanya dengan perkataan Nabi SAW ini. Tidaklah kita beriman dengan hadis Nabi SAW ini. Maka merugi saudara-saudara kita yang mereka disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan kesenangan dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan petunjuk oleh Allah. Kemudian kata beliau, apa yang beliau lakukan ketika susah untuk memasuki majelis guru? Apakah dia langsung pulang? Beliau tidak langsung. Akhirnya beliau melihat sebuah terowongan di samping rumah, yaitu di samping rumah guru. Kemudian beliau membuka dan masuk ke dalam terowongan tersebut. Apa yang akan terjadi? Terowongan yang ada di dalam. Kemudian beliau masuk agar bisa sampai ke ujung terowongan hingga keluar dari menuju bukan menuju pas. Ketika tidak bisa mengaji ada orang belok arah. Ya, sudah mas. Jadi kita kayaknya jalannya di puncak. Tidak seperti itu. Beliau mencari cara supaya bisa menuju lagi. Ketika sampai di pertengahan terowongan, yang ternyata semakin ambil, akhirnya beliau tidak bisa keluar atau keluar. Bahkan sampai beliau mencoba dan terus mencoba melebarkan terowongan selebar-lebarnya agar bisa keluar dan bisa sampai ke majlis. Apa yang terjadi? Ada di video pakaian yang berwarna. Pernah ketika menutup itu pakaian yang disobek. Ini kalau jatuh dari motor seperti itu. Kemudian juga di terowongan itu membekas itu. Ada yang sampai majlis itu, sampai bolongan itu, kakinya. Dan bahkan sebagian dari badan beliau itu berjuang yang luas. Apakah ketika beliau rasakan seperti itu, beliau langsung pergi ke rumah sakit? Apakah beliau langsung pergi ke klinik, pergi ke puskesmas, pergi ke apotek untuk membeli bahan-bahan supaya bisa mengobati itu? Semua hal itu tidak beliau rasakan kecuali bersama ilmu yang bisa menghilangkan rasa sakit yang ada pada tubuh. Sampai-sampai beliau mengatakan Allah menolong saya untuk bisa keluar dari terowongan tersebut. Mendapatkan majlis guru dan bisa menghadiri selama saya dalam keadaan yang sangat memalukan seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ya. Bagaimana perjuangan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Qurtubi di dalam menghadiri majlis? Luar biasa, insyaallah. Sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, semangat Imam Syafi'i dalam kondisi beliau yang serba keterbatasan. Madhab kita, madhab Syafi'i, kita harus tahu siapa beliau. Muhammad bin Idris Syafi'i, bagaimana beliau menuntut itu. Kita yang mengaku bermadhab Syafi'i, kita harus bisa meniru bagaimana semangatnya beliau dalam menuntut itu. Kita yang mengaku bahwasanya kita adalah umat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus meniru bagaimana akhlaknya beliau dan bagaimana semangatnya beliau dalam menuntut ilmu. Karena kalau sebatas pengakuan saja itu
Tidak ada. Bapak cinta sama istri Bapak. Ketika sebelum beliau menjadi istri Bapak, apa yang Bapak berikan kepada istri Bapak? Bukti. Mana bukti kalau kamu cinta Bapak? Kan gitu. Gitu kan? Seperti begitu pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana bukti kalau kamu adalah Tuhan yang kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan hanya sebatas lisan saja, tapi tidak ada amalan. Apa semua sia-sia. Pengakuan tersebut yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Syafi'i, beliau adalah seorang yang tidak punya, yang tinggal bersama ibu. Kemudian ibunya ini menyerahkan Imam Syafi'i itu ke sekolah yang ada di masjid. Seperti kita mungkin seperti akhirnya beliau tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada sang pengajar sebagai upahnya untuk mengajari. Dan ternyata memberikan upah kepada seorang pengajar itu sudah terjadi di zaman dahulu. Bukan menjadi suatu kehinaan atau bahkan suatu hal yang harus ikhlas susah mengajar. Seperti itu. Ini yang bagaimana di Imam Syafi'i beliau belajar dalam keterbatasan. Akhirnya beliau mendengar hadis atau pelajaran dari seorang guru, kemudian beliau masuk hafal. Kenapa? Karena beliau tidak bisa membeli kertas. Jangan kertas. Buku akhir aja yang tidak punya. Bahwa alhamdulillah ini gratis. Lihat teman-teman kita yang dikasih gratis pada anak. Saya amanah yang telah Allah berikan untuk kita bisa mengkaji buku ini. Mari kita coba ini. Supaya pertanyaan, kalau kita belajar sendiri, mungkin kita bisa untuk membaca. Mungkin tidak. Tidak mungkin. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau tidak diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, apa bisa dibaca? Apa buktinya? Ketika Nabi SAW turun wahyu, kemudian disuruh untuk baca, apa beliau dikatakan? Mana ada di Qori? Iqra, mana ada di Qori? Baca oleh Muhammad. Apa kata beliau? Oh, ini Muhammad bodoh. Pikiran saya begini. Nah ini pemahamannya apa? Hikmah kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca agar tidak dituduh oleh musuh-musuh Islam bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa Nabi SAW tidak bisa baca buku. Nah kita jangan mencontoh hal yang itu. Nabi Muhammad biasa baca tulis, pun apa yang saya? Ini pemahaman itu Nabi kita siapa? Ya, seperti itu. Makanya lihat bagaimana Imam Syafi'i ketika mendapatkan suatu ilmu itu langsung bagaimana? Ya, kembali kepada Bapak sendiri ya, bagaimana belajar di kita yang tidak berada di keterbatasan. Maka belajar di kita harus lebih maksimal. Kemudian apa? Kemudian beliau menemukan sebuah tulang putih dan mengambil serta menulis di atas tulang putih. Ditulis di tulang putih. Apabila sudah penuh tulisannya, maka beliau menaruhnya di dalam botol yang sudah sampai seperti itu yang beliau. Kemudian yang terakhir adalah Salih Ar-Razi menceritakan bahwa Syekh Hamid Al-Iskilini itu pada awalnya beliau seorang penjaga sakti di sebuah rumah. Beliau belajar ilmu dengan cahaya lampu di tempat jaga karena terlalu
terlalu fakir dan tidak mampu membeli minyak tanah untuk mencukupi. Beliau makan dari gajinya sebagai apa? Sebagai kerja. Jadi satpam dulu berapa gaji? Gitu kan? Sehingga apa? Sehingga beliau belajar ilmu dengan cahaya lampu. Kalau bahasa kita mungkin zaman dulu ya belajar pakai apa? Dia pakai minyak tuh ya, minyak tanahnya. Tapi bapak juga dulu pasti mengalami ya ada seperti itu. Kalau kita dulu anak-anak kita ketika ya, mati listrik itu apa belajar dengan cuma pada ribu ya seperti itu. Nanti kalau misalnya mati lampu seperti tadi kalau di masjid jangan ada yang lagi kita harus apa kondisinya ya, seperti itu. Baik, itu 3 kisah dan mudah-mudahan bisa menjadi semangat buat kita bahwasanya semangat yang kita menuntut ilmu adalah surga kita. Urusan ini paham atau belum itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhan kita. Ya. Ini sudah berapa pertemuan, sudah berapa bulan, kok saya belum paham apa? Itu bagaimana kesungguhan kita ketika belajar. Ketika misalkan saya jelaskan di sini, apakah di rumah jadi ulangi lagi? Kalau tidak diulangi, tidak bisa ngomong. Karena ilmu itu harus diulang, harus diulang terus. Diulangi kan? Jangan diulangi pas ketika apa? Nanti kita mulai hari selesai, bukan mengulang namanya persiapan. Ya, seperti itu. Harus terus diulang tiap hari. Ya, harus tiap hari. Jangan sampai kita mampu membuka WhatsApp, membuka HP berjam-jam, tapi kita tidak mampu untuk membaca buku. Ini jadi berkoreksi. Ini menyebabkan kita ini lalai dari bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendengar azan aja, ya sambil main HP. Sudah selesai sholat, assalamualaikum, buka. Hanya zikir malah bukan. Ini menyebabkan binasanya kita dalam hidup. Seperti itu. Baik, kalau kita sudah mengesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita. Bisa sampai halaman berapa? 66. Baik, di halaman 66 ini apabila hubungan bertemu dengan hamzah, masih kan ada hamzah, ada 2 ya. Ada yang cuma di alif saja, kemudian di sini ada isyarat huruf doma, tapi itu bukan doma, ini namanya kepala shod. Karena kan huruf shod itu seperti ini. Ya, kepalanya ini. Berarti apa? Cuma diambil kepalanya. Bukan doma. Kalau doma seperti ini. Beda ya. Jadi nanti kalau misalkan ketemu ini adalah kepala huruf shod. Seperti ini. Kemudian yang kedua, hamzah wasl itu alif apa? Ya, alif. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti ada huruf man? Ya, cirinya huruf man itu kan, ya. Kalau misalkan ada alif sebelumnya apa? Fathah. Ya sukun sebelumnya kasroh. Waw sukun sebelumnya doma. Nah, nanti kalau misalkan ketemu hamzah wasl ini, ya, ketemu hamzah wasl, maka apa? Maka bagaimana cara bacanya? Kita lihat di sini, huruf man tidak dibaca apabila bacaannya itu disambung atau diwasolkan. Ya. Kemudian huruf man dibaca panjang apabila berhenti. Contoh, di sini ada kalimat bidati, ya sebagai diri itu contohnya. Jadi kalau misalkan kita baca dengan bagian yang tengah,
dihilangkan dari Anda. Begitu ya? Paham Pak? Jadi langsung hidauti. Jadi jangan dipanjangkan seperti bacaan yang ada di kolom yang salah. Hidauti. Nah itu salah. Ya. Hidauti. Dipanjangkan dulu. Nah itu bacaan yang salah. Kemudian bacaan yang kedua, wa qala alhamdulillah. Atau di sini wa qala alhamdu. Ya. Maka kalau misalkan kita baca lamnya pendek, maka langsung saja wa qala alhamdulillah. Gitu. Ya. Yang salah gimana? Wa qala lahnya dipanjangkan dulu. Wa qala alhamdu. Itu salah. Paham tak buat contohnya? Contoh yang terakhir. Qalul haqqo. Kalau betul bacanya gimana? Langsung saja belumnya nggak usah dipanjangkan. Qalul haqqo. Berbeda kalau salah. Qalul haqqo. Gitu ya? Paham insyaallah? Baik, silakan. Baca contoh yang halaman 67. Langsung yang kalimatnya panjang, satu baris. Saya panjang tidak? Rasa cerita. Tidak dasar. Apa yang disebut? Sudah kita belajar tentang sukun huruf shin. Bagaimana huruf shin kalau disebut? Di akhir. Jadi kan? Coba menjadi. Kurang lagi sanas Rawi. Ya, berusin sukun harus ini. Terus selanjutnya. Hamzah sukun harus jelas. Pertanyaannya jelas. Olutina. Sama seperti ini ketika kita baca surat Al-An'am. Iqra. Nah itu hamzahnya sukun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bukan Iqra. Nah Iqra mana hamzahnya? Ya. Silakan. Nah seperti itu. Mulai. Guna dari rupiah di atas fit. Jawab. Ada yang ingat di atas fit jawab? Jawab. Jelas. Coba. Kalau dibaca qalut toy ada langsung. Kalau saya baca kayak gitu tadi. Qalut toyyarna. Ada tekanan nggak di situ? Di atas fit. Qalu tayyarna. Ada kan? Ya. Jadi harus seperti itu. Nah, berarti harus apa? Qalu
Ya, tasdid beda dengan nun sukun ketemu ya atau tanwin ketemu ya. Nah, itu nanti idgham namanya hukumnya. Idgham diguna kalau yang sudah pernah belajar. Ya, kalau naf ya terus ya terus bukan ilah ilah. Nah itu coba. Nah masukkan huruf ilah. Ini dari mana mas? Jangan ilah. Nah jadi bacakan dulu baru lamnya dikasih, langsung aja dikasih ilah. Nah gitu. Nah, di dua panjang. Kalau panjang ya, nasroh, lihat apa ke depan? Kalau lihat dulu pak, bapak yang baca. Nah, ini nasroh, hi, setelahnya harus ada ya sukun. Nah, di kalimat hi, ya, di kalimat hi ini ada nggak di sininya ya sukun? Kayak gitu. Ada. Nah, berarti jangan dipanjangkan. Langsung aja. Illa batiqo wajhi rabbi. Ya, terus. Jadi perlu hamnya. Ahlak. Ya. Dilanjutkan prakoknya itu berapa panjang pak? Kalau ada tanda alif panjang nggak? Di atas tak ada tanda alif. Jangan iza. Kalau iza nanti sebenarnya iza. Ulang banyak. Harapan banyak. banyak
nasrif Rabbana nasrif ada sifat anna ya. Hati-hati banyak za-nya jangan dibaca za. Kalau za jadi za. Hatta idza daru fiha jadi za. Terus perhatikan huruf ini, perhatikan. Ini hati-hati setelah huruf ada apa? Ada huruf yang suruh, gimana bacanya? Hah? Nah itu, baik. Jadi kalau ada roh tasdid di sini harbi ini kalau roh tasdidnya kasroh jadi bisa jadi masuk ke belakangnya au harbi bukan au harbi nggak perlu belakangnya au harbi kayak sama yang syari. Nah itu kan syari ya rohnya tasdid bukan dipanjangkan syarnya. Banyak anak-anak, mungkin sebagian kita juga ada yang memanjangkan min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dipanjangkan tuh wa min syarri hasidin idza hasad. Itu sama. Yang dulu gimana? Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Jadi dia apa itu? Ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri bukan syari. Ya, jadi langsung diturunkan jangan wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri itu Pak. Ya, harus diturunkan langsung. Karena bagaimana ketika kita di awal belajar tentang ilmu Al-Quran itu saya pernah menyampaikan tentang itmamul harokah, kesempurnaan harokah. Harokah fathah dia dibuka, harokah kasroh diturunkan tangannya, doma di menyumbang dulu. Kalau saya sampaikan ini di awal itu
Paham ya? Untuk huruf mad, ketika huruf mad bertemu dengan hamzah wasl. Kita lihat pelajaran berikutnya. Pelajaran 13 adalah bacaan lafaz Allah atau Allahumma. Nah, hati-hati. Pengucapan Allah jangan menggunakan pengucapan yang orang Sunda. Gusti Allah. Allah, dibacanya Allah. Allah teh di bahasa Arab sampai bahasa Sunda. Jadi mau tidak mau orang Sunda harus mengikuti dialeknya orang Arab. Nggak bisa kita memaksakan, saya mau orang Sunda ya. Ini terbiasa. Yang harus menjadi pertanyaan adalah apa? Kalau Anda terbiasa mencapai kalimat Allah, kita coba. Nah, gitu. Ya, coba. Allahu Akbar. Kalau ketika takbiran ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, yakin. Ya, dipikir seperti itu suara Allah. Nah, ini harus diperhatikan. Baik. Jadi nanti di lafaz Allah ini ada lafaz yang dibaca tafsir, yaitu tebal. Tafsir itu tebal. Nah, di sini dikasih keterangannya. Tafsir artinya adalah tebal. Di sini juga ada. Kemudian kalau tafsir itu di tipis. Kemudian kita lihat di bagian bawah. Di bagian bawah huruf lam yang kedua. Ya, pada lafaz Allah atau Allahumma itu nggak ditulis dengan mat, ada alifnya. Mungkin pakai fathah saja. Namun itu harus dibaca panjang. Qul huwallahu ahad. Allahnya dibaca nih. Allahu samad. Bagaimana kita? Yang kedua, Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu ada kalimat Allah. Ada orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bukan. Jangan lebih dari dua. Bismillahirrahmanirrahim. Atau tahunnya. A'udzu billah. Cukup dua harus dua. Ini ada. Baik. Kapan lafaz Allah itu dibaca telah? Kapan di sini? Ketika sebelum lafaz Allahnya itu harokat fathah atau dom. Ini kali kalau nggak sabilo ya. Kalau saya jadi kayak gitu, kalau belajar, kalau pakai pulpen yang berwarna, kalau pakai belajar, kalau pakai pulpen yang berwarna, kalau pakai sabilo, jadi di sini ini. Saya kalau punya kitab, punya buku itu harus bersih, kotor. Ya, kenapa? Karena kita harus menulis faedah. Ya, seperti itu. Nah, atau bisa juga lafaz Allah atau Allahumma itu terletak di awal. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada kalimat sebelumnya Allah, coba. Allah. Hati-hati jangan semuanya. Allah. Nah, itu jadinya mau. Allah, bukan Allah. Beda ya? Jadi jangan dibunyikan Allah. Pakai waw. Allah, karena belum waw itu adalah memonyongkan kedua bibir dengan kelas sedikit. Monyong terus semua harapannya. Ya. Maka ketika mengucapkan lafaz Allah tidak boleh monyong. Coba. Allahumma. Nah, jadi jangan dibaca Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma barik Allah. Seperti itu. Kemudian Inna Allah. Berarti sebelum lafaz Allahnya di sini ada harokat apa? Fathah di atas huruf nun. Ya.
doma. Ya, ini juga sama tuh kayak pembahasan tadi, mad yang bertemu dengan hamzah wasl. Gitu ya. Jadi pendek kolumnya ya bacaan. Yaqulullah Wadkurullah. Ya, yang pakai wasl. Wadkurullah. Nah, ya, jangan luas, tapi wadkurullah. Nah, itu dia Pak. Sebelumnya fathah, dhamma, dan juga terletak di awal, yaitu kalimat Allah dan juga Allahu. Paham ya bahwa ini tiga berarti ya. Di awal harus ada tebal, sebelumnya fathah, sebelumnya dhamma, itu juga baca tebal. Kemudian yang terakhir yang tipis kapan? Sebelumnya adalah harokat pas. Bila, jangan billah, bismillah. Ya. Mungkin kalau kalimat alhamdulillah, bismillah itu masih mudah. Tapi kalau nanti ketemu dengan beberapa lafaz yang di dalam Al-Quran mulai bingung. Ya, seperti itu. Baik, kita baca. Billahi. Turun mahamnya ya. Lillahi. Yahdillahi. Yahdillahu. Qulillahumma Bismillahi biayatillahi. Begitulah intonasi dua harokat itu saya tadi itu biayatillahi. Tapi kalau biayatillahi, ya, jadi pahami itu tuh masalah bacaan yang panjang. Nanti insya Allah kita lanjutkan untuk praktek di halaman 69 nya, ya. Dilatih nanti di rumah ya, sebelum kita membaca bacaan yang ini. Sampai di sini saya ini. Kalau ada yang ditanyakan di ketika baca Al-Quran bingung ya, itu tanyakan saja ya. Tapi yang kita tahu biasanya kalau kita tahu sekali. Ya. Jadi baca Al-Quran itu dari diputus itu karena ada hukumnya. Kalau ada hukumnya, contoh, ya, ada 4 tempat yang dimana kita berhenti sejenak, memutus sejenak, tapi kita melanjutkan bacaan tanpa mengambil nafas. Dalam hukum tadi namanya sakitah. Contohnya di mana? Di surah Al-Mutaffifin. Kallabal. Nah, jadi jangan ambil nafas. Kalau kallabal, itu berarti apa? Kita ambil kan nafas itu oke, langsung. Kallabal qala ala qulubihim ma kanu yaksibun. Atau di surat Al-Qiyamah
Jadi kalau misalnya ditanya, Ustaz itu benar nggak bacaannya? Atau sesat jangan-jangan? Nah itu benar. Ya, makanya mayoritas kita mah bacaannya riwayat Imam Hafiz. Nah ini harus diketahui bahwa ya, jadi riwayat bacaan di sini adalah Imam Hafiz. Yang mayoritas kaum muslimin. Nah, ada pun yang tadi, ya yang dibaca ada ibu itu bacanya Imam Bukhari. Itu malah ada Syafi'i loh orang. Kita tapi nggak tahu ya bacanya Imam Syafi'i. Malah ada Syafi'i itu Imam Bukhari. Begitu. Ya. Jadi ibadahnya seperti itu. Jadi kalau yang dibacanya khusus harus bisa. Nah, makanya kita harus bisa mengatur nafas. Ya, supaya tidak terputus. Ada lagi? Iya. Kalau bisa jangan tadi karena mungkin itu sepertinya belum terlatih untuk mengatur nafas. Jadi, tapi kalau misalkan sudah terbiasa untuk mengatur nafas, apalagi sudah belajar yang tajwid kayak gini ya, di halaman kayak ini, itu coba akan lepas penyakit kayak gini. Nah, tapi hati-hati, jangan sampai berhentinya kayak gini. Ini yang dikhawatirkan. Contoh di halaman 69, ya. Di kalimat sebelumnya kita baca nih, tiba-tiba apa? Yuridullahu liyubayyina. Nah, berarti di situ harusnya liyubayyina, liyubayyin. Nah, ini kan tadi disebutkan loh. Ini tapi dibacanya liyubayyina. Gitu kan? Nanti kita lanjutnya mana? Nalakum. Ya, nah itu dibaca. Tapi dari apa? Dari mana? Itu kenapa nggak boleh? Karena huruf nun itu termasuk bagian dari kalimat liyubayyin. Itu sering saya dapati ya, mau santri mau yang bukan santri bacanya kayak gini ya. Jadi di sini semua kembali kepada apa? Ya kebiasaan kita ya, kebiasaan kita ketika membaca Al-Quran ya tadi ya, hindari bacaan-bacaan yang sering diputus-putus. Karena orang ada yang nafasnya kuat padahal, tapi karena ini lama jadi apa? Pengennya berhenti di situ. Hori-hori aja gitu, ya kan? Hori-hori itu cuma berapa spasi doang berhenti. Berapa spasi doang berhenti. Kenapa? Cuma karena pengen ikutin ini nadanya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Nah, itu padahal supaya jadi peringatan buat imam-imam, buat jamaah gitu kan. Apa artinya orang-orang yang beriman bertobat kepada Allah. Tapi orang yang tak beriman bernawan gitu kan, ya berarti putus-putus kayak gitu. Ya, hanya kalau dirinya saja dia bisa paham. Nah, gitu ya orang. Jadi jangan dibiasakan untuk apa? Banyak berhenti. Ya, karena nanti akan jadi rancu makan. Makanya penting juga nanti kita belajar tentang masalah wakaf ya, cara berhenti dan tidak itu syarat memulai kembali baca. Itu ya poinnya belajar ilmu tajwid itu makhluk huruf dan sifat huruf. Kemudian yang terakhir adalah tahu tentang tadi tanda cara berhenti dan juga memulai baca. Artinya harus dilatih ya, semua bisa itu karena dilatih ya. Bapak sebelumnya nggak bisa apa-apa, tapi karena sering dilatih jadi bisa. Kan gitu, kita semua berproses Pak. Ya tidak. Kita ketika lahir ke dunia aja kita berproses. Ya, masuk ke SD, TK, SD, SMP, SMA, sarjana. Ya, kemudian sekarang tak terasa jadi orang tua, ya. Seperti itu semua berproses. Begitu pun belajar itu kita berproses dan di dalamnya itu kesalahan. Harus. Saya aja bertahun-tahun sampai sekarang aja masih belajar. Saya sekarang masih belajar mengambil program tafsir qiraat sab'ah. Ya, belajar itu cuma seminggu sekali. Bayarnya 250.000 sebulan, berarti cuma 4 kali pertemuan.
2 bulan lagi udah habis 500, 4 bulan sudah habis 7, 2 tahun udah habis berapa juta. Oke, ya itu lagi. Semakin kita menghargai ilmu, semakin kita berkah. Oke, kita terus ya membaca kisah-kisah bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu dalam bentuk ini. Dan ingat, sebagaimana tadi di awal, kita mencari ilmu bukan mencari dunia. Karena depan kita yang ada surga itu bagaimana Pak? Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Surga itu tak pernah terlihat oleh mata dan tak pernah terdengar oleh telinga. Siapa juga orang-orang yang sudah meninggal dunia yang bisa bangkit kemudian mengatakan kepada orang yang hidup di dunia ini surga itu. Ya. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik sedikit pun di dalam hati manusia. Ada di dalam Al-Quran saja. Tapi kita tak pernah kelihatan begini, buah kayak gimana, ya kan? Bidadari itu kayak gimana? Belum pernah terlihat. Begitu. Makanya kalau Allah memperlihatkan surga, saya yakin semua orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan neraka, saya yakin semua tidak akan ada yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Alasan itu apa? Mengerikan hidup ini. Makanya surga orang yang beriman ada di akhirat. Surga orang kafir ada di dunia. Biarkan mereka sama-sama di dunia. Nanti sama. Kita pilih memang sama dengan orang kafir atau tidak mau sama. Makanya harus berjuang di dalam agama Allah. Harus berjuang bersungguh-sungguh. Kalau kita lagi malas, kalau kita lagi down, kita nasihat. Jangan biarkan kemalasan itu berlalu terus dia. Kalau seperti itu sudah tidak kenal lagi. Banyak saudara-saudara kita muslimin seperti itu dan ngaji kayak gini